Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang mana pada kesempatan kali ini, pada pagi hari ini menjelang siang, kita masih diberi nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat keimanan, serta nikmat semangat dalam menuntut ilmu. Ya, semoga Allah menjaga kita untuk tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk materi kelas 4 Sejarah Kebudayaan Islam, kita sampai kepada bab 2 poin B di halaman 30. Silakan dibuka LKS-nya, yaitu tentang kepedulian Nabi Muhammad SAW terhadap alam sekitar. Ya, perlu kita ketahui bahwa Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin, rahmat kebaikan lil alamin, bagi seluruh alam, seluruh kehidupan, baik di dunia ini, di bumi ini, maupun yang ada di langit sana, ya, di luar angkasa, hingga untuk kemudian sampai kepada alam akhirat. Nah, oleh karena Islam ini adalah agama rahmatan lil alamin, kita harus mengkritisi bahwa di mana letak Islam ini sebagai agama yang memang baik untuk seluruh alam gitu. Nah, salah satunya dibahas di sini tentang bagaimana kepedulian Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah, ya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya, telah ada pada dalam diri Rasulullah itu suri tauladan, contoh yang baik. Ya, yang mana Rasulullah ini sebagai contoh untuk kita gitu loh, untuk kita tiru kepribadian beliau, cara berpakaian yang menurut syar'i, ya, tidak kearab-araban, yang penting menutup aurat. Lalu bagaimana tata bahasa beliau, gaya berbicara beliau, sikap beliau, cara beliau berjalan, duduk, semuanya itu leadership, personal branding, itu semuanya ada di sana, ya, sayang. Nah, Allah menerangkan itu di dalam surat Al-Ahzab, lalu dilanjut di dalam surat Ar-Rum, ya, ayat ke-41, di mana kita diminta untuk menjaga alam sekitar gitu loh. Karena memang di sini sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an, sebelum manusia itu membuat kerusakan di muka bumi, itu sudah dijelaskan di dalam surat Ar-Rum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, dikarenakan perbuatan tangan-tangan jahil manusia, ya. Buang sampah sembarangan, apalagi ya kan, coret-coret tembok, ya kan. Itu pelajaran-pelajaran tingkat sekolah yang harus kalian pelajari, bahwa ada tong sampah, ya jangan buang sampah sembarangan, saya, ya. Ada buku, ada drawing book, buku gambar, jangan gambar di tembok, jangan nyoret-nyoret meja atau kursi, ya. Liyuziqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Allah mendaki mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Artinya apa? Disinilah Allah bermain dengan hukum sebab akibat, hukum kausalitas. Seperti ini, hukum sebab akibat itu ketika Mister ngelempar batu ke siapa? Ya, Mister ngelempar batu ke teman kalian lah, ya, atau ke kalian, pak,
atau kalian bercanda, Mister lempar pakai sepatu. Mohon maaf, Mister lempar, kena kalian. Nah, ketika Mister lempar batu atau sepatu itu kena tubuh kalian dan rasanya sakit, itulah hukum sebab akibat. Karena Mister lempar pakai batu, akhirnya badan kalian sakit kena batu atau kena sepatu itu yang Mister lempar. Nah, kenapa Mister bisa sampai ngelempar sepatu? Mungkin kalian bercanda ketika Mister menjelaskan materi dan sudah tidak bisa diingatkan lagi hingga Mister marah. Nah, itu juga sebab akibatnya, ya. Kenapa kalian bisa bercanda? Mungkin Misternya ngebetain. Itu hukum sebab akibat itu terus menerus berlanjut, sayang, ya. Kenapa Mister bisa sampai ngelempar kalian batu? Oh, kalian yang nakal. Kenapa kalian yang nakal? Oh, Misternya ngebosenin gitu loh. Kenapa Misternya ngebosenin? Oh, Misternya masih harus banyak belajar lagi untuk ngajarin kalian gimana cara ngajarin yang bagus. Nah, itu, ya. Oleh karena kalian buang sampah sembarangan, ya. Oleh karena kalian buang bekas sepatu yang nggak dipakai ke kali, ya kan, kali GMG. Akhirnya ketika hujan itu depan masjid, di depan Masjid Hidayatullah di GMG itu akhirnya banjir gitu kan, dekat Alpa, dan airnya naik sampai nutup jalan. Itu, ya kan, karena kalian buang sampah sembarangan, lalu pas hujan sampahnya kanyut masuk ke kali, di bawah gorong-gorong jembatan GMG itu macet, nyangkut, akhirnya airnya ke bendung dan meluap sampai ke jalan. Nah, seperti itulah, ya. Nah, dari situlah kita harus belajar bahwa Islam ini sangat-sangat menjaga alam sekitar, ya. An-nazafatu minal iman. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, karenanya di dalam Islam, di dalam fikih, kalian pasti belajar itu kan ada bab taharah, di mana di bab itu membahas tentang bagaimana cara bersuci gitu kan. Bahwa tata kita bersuci itu macam-macam, karena dibahas di sana tentang hadas besar, bagaimana cara mensucikan diri dari hadas besar, lalu bagaimana cara mensucikan diri dari hadas kecil gitu. Ya kan, hadas kecil juga ada hadas yang menengah yang harus dibersihkan, ada yang cukup langsung berwudu, ya kan. Lalu di sana juga dibahas tentang bagaimana hukum air untuk bersuci, ya kan. Ada air mutlak yang suci mensucikan, ada air musyammas yang suci mensucikan, namun airnya itu ada di atas kolam dan kolamnya tidak mengalir, itu kena terik sinar matahari gitu. Yang itu tidak baik untuk kulit, kesehatan kulit. Lalu juga ada air mustamal gitu kan, air yang suci tapi tidak bisa untuk mensucikan. Lalu ada juga air mutanajis, air yang terkena najis gitu kan. Bagaimana hukumnya ketika kurang dari 2 kula? Lalu bagaimana hukumnya ketika lebih dari 2 kula? Bagaimana hukumnya ketika rasanya beda, warnanya berubah, ya kan? Lalu juga ada an-najas, ya, najis. Najis juga dibagi atas 3, najis mughalazah, mutawassithah, mukhaffafa. Ya, bagaimana membersihkan najis menggunakan air 7 kali, dan salah satunya digunakan juga berbarengan dengan tanah merah gitu. Ya, untuk membersihkan najis mughalazah. Lalu bagaimana membersihkan najis mutawassithah, mukhaffafa. Ya, seperti itu. Nah, itu semua kenapa ada di dalam bab fikih dalam pelajaran Islam? Itu oleh karena Islam sangat-sangat menjaga kesucian. Ya, Islam itu dekat dengan kesucian. Karenanya kita diminta untuk senantiasa terus bersuci. Ya. Ini poin dari pembahasan mengenai bagaimana kepedulian Nabi Muhammad SAW terhadap alam sekitar. Salah satunya adalah dengan menjaga kesucian lingkungan, kebersihan lingkungan, ya kan? Pernah ada di dalam satu riwayat hadis di mana Rasulullah itu lewat bersama sahabat, lewatin kuburan. Ada 2 makam di situ. Nah, ketika lewat Rasulullah jalannya agak melambat. Sahabat nanya kan, "Ya Rasulullah, kok jalan kamu agak melambat gitu kan?" Kayak memperhatikan sesuatu lah, intinya seperti itu kan.
Lalu Rasulullah sambil jalan lanjut ngobrol. Tadi di 2 makam itu ada orang yang disiksa dua-duanya. Jadi di dalam makam itu ada 2 makam, dua-duanya disiksa. Dan itu hal yang menurut dia sepele, sayang. Yang pertama itu dia disiksa karena suka ngadu domba. Ngadu domba itu bukan kambing diadu-aduin satu sama lain ya. Ngadu domba itu istilahnya seperti ini. Gimana ya Mister jelasinnya ini? Ngadu domba itu kamu ngejelek-jelekin teman kamu yang A ke teman kamu yang B. Lalu ketika kamu datang ke teman kamu yang B, kamu jelek-jelekin si A gitu. Akhirnya si A sama si B itu berantem. Nah itu ngadu domba gitu loh. Nanti kalau nggak jelas lagi tanya sama wali kelas kalian ya, Miss Eha. Nah, ya jadi seperti itulah. Dan yang satunya lagi itu dia disiksa itu karena, ingat, dia disiksa itu karena tidak tidak menutup auratnya ketika kencing gitu. Kencingnya sembarangan lah gitu kan. Ya kan. Nah, ini PR buat yang cowok-cowok gitu kan, karena yang cewek-cewek pasti ketika kencing dia nongkrong gitu kan. Dan itu sangat menjaga diri. Kalau cowok kan ya Mister kecil intinya pernah kencing sambil lari gitu kan, akhirnya dimarahin orang tua Mister itu. Nah, itu jangan kalian ulangi ya. Bayangin kencing sambil lari, celana Mister basah semua. Ya. Nah, yang cowok-cowok ini khusus kayaknya itu pesan untuk yang cowok. Jadi ketika kencing itu kalian tutup aurat kalian gitu kan. Ya, keran itu ditutupin gitu dan jangan ngadep ke pohon yang berbuah atau berubi. Ya, kalau kalian kencing itu jangan di pohon, misalkan depan pohon jengkol gitu kan. Kalian kencing jangan, karena airnya itu nanti akan keserap oleh akar dan itu akan disaring oleh pohonan. Jadi nggak boleh kencing di dekat pohon gede. Itu dari sisi ilmiahnya. Nah, dari sisi spiritualnya, pohon gede itu rata-rata itu, apalagi pohon yang buah itu didiamin makhluk halus ya, setan. Nah, kalau kalian kencing terus kesambat repot nanti kan. Ya, seperti itu ya. Jadi jangan kencing di pohon yang berbuah atau berubi gitu. Misalkan di pohon kimpul, talas, itu kalian jangan kencing di situ ya. Kencing itu di tanah di pohon yang enggak berbuah, semak-semak gitu kan, pohon kaca beling. Ya semak-semak lah intinya yang enggak ada buahnya, seperti itu. Ya, untuk materi kali ini itu aja. Jaga kesucian diri kalian ya. Sebelum tidur usahain wudu ya, agar nanti ketika tidur kalian mimpinya tidak mimpi buruk. Agar ketika kalian tidur itu tidak ada setan yang mengganggu. Ya, karena memang ada satu setan yang senang sama anak kecil, namanya Ummus Sibian. Ya, dia itu suka sama anak kecil gitu. Ya, di rumah Mister itu Mister punya 2 keponakan anak kecil gitu loh. Kalau sore itu kadang suka nangis. Pernah Mister balik dari kampus posisi capek banget gitu kan, pulang dari sekolah Mister capek banget gitu kan. Lalu ada keponakan Mister tuh nggak bisa masuk kamar, nangis. Pas Mister lihat matanya nangis karena ketakutan. Akhirnya kalau Mister diam ini salah, repot. Udah Mister beraniin diri. Mister masuk ke kamarnya dia, Mister cari di mana letak dia berada gitu kan. Akhirnya Mister dapat di belakang gordennya Mister buka, Mister ancam dia macam-macam dengan keponakan Mister urusannya sama Mister. Nah, itulah yang mesti kan. Akhirnya Mister usir dia, lalu Mister bacain doa kamarnya dan dia nggak nangis lagi. Ya, awalnya nangis nggak mau masuk kamar, akhirnya bisa tidur. Nah itu ya, kalian wudu sebelum tidur. Sayang, baca doa sebelum tidur. Itu aja dari Mister untuk materi hari ini. Assalamualaikum.